Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini ketemu di video pembelajaran saya ya pada tatap muka yang ke-14 ya. Dengan topik akuntansi perusahaan dagang part 2. Ini bagian keduanya, minggu lalu juga kita sudah membahas tentang ini, tapi ini kita merupakan lanjutan dari minggu lalu. Oke, baik, kalau minggu lalu kita membahas metode perpetual, hari ini kita akan membahas mengenai metode periodik atau fisik, ya. Seperti yang saya katakan minggu lalu bahwa, di dalam perusahaan dagang itu ada transaksi pembelian dan penjualan, ya. Baik, kita bahas satu persatu mengenai transaksi pembelian terlebih dahulu. Oke. Nah, jika terjadi pembelian bagaimana sih mencatatnya, kan begitu, ya. Perlu kalian ketahui bahwa pembelian ini merupakan akun sementara, ya. Maka nanti akun pembelian ini, ya, pada akhir tahun haruslah ditutup ke perkiraan ikhtisar laba rugi. Agar nanti saldonya itu menjadi nol dan tidak dibawa ke periode akuntansi berikutnya. Nah, ketika terjadi transaksi pembelian, maka jurnal yang dibuat adalah yang pertama, ketika pembelian itu dilakukan secara tunai, maka jurnal yang kita buat adalah pembelian pada kas, ya. Lalu kalau misalnya pembelian itu dilakukan secara kredit, pembelian pada hutang usaha. Nah, di sini terlihat jelas ya, ketika kita membandingkan ya, antara, metode perpetual sama fisik, ya. Terlihat jelas, kalau di metode perpetual itu kan tidak begini jurnalnya ya, tidak ada kata-kata pembelian ya, potongan pembelian, retur ya, tidak ada. Itu semua diganti dengan akun persediaan barang dagang. Oke, baik, kita lanjut. Ya, contohnya seperti apa? Ya, contoh dibeli barang dagangan dari Tuan Putri seharga 9 juta tunai. Maka jurnal pembeliannya seperti apa? Ya udah gampang aja. Pembelian pada kas. Nilainya 9 juta. Itu untuk mencatat transaksi pembelian. Kan? Lalu yang kedua, ketika adanya retur pembelian atau penyesuaian harga beli, ya. Nah, karena retur pembelian dan penyesuaian harga beli ini merupakan akun sementara, ya, maka nantinya akun ini harus ditutup ke perkiraan ikhtisar laba rugi agar saldonya menjadi nol dan tidak dibawa ke periode berikutnya, ya. Ayat jurnal yang perlu kita buat untuk mencatat transaksi retur pembelian ataupun penyesuaian harga beli seperti berikut, ya. Ketika nanti awalnya ya pembelian itu dilakukan secara tunai, maka kita membuat ayat jurnalnya itu kas pada retur pembelian, ya. Tahu juga kas pada penyesuaian harga beli, begitu ya. Itu ketika dia dilakukan pembelian yang awalnya itu tunai. Lalu bagaimana kalau awalnya pembelian itu dilakukan secara kredit? Maka ya jurnalnya itu utang usaha pada retur pembelian atau ya utang usaha pada penyesuaian harga beli. Ya begitu. Contohnya seperti apa? Seperti ini ya. Diperoleh pengurangan harga dari Tuan Putri atas transaksi pembelian barang dagangan yang telah dilakukan sebelumnya sebesar 300.000. Hal ini terjadi karena adanya sedikit, kerusakan fisik pada bagian barang yang telah dibelinya. Ya, maka jurnalnya seperti apa? Ya, jurnalnya itu kas, karena tadi dia tunai ya si Tuan Putri membelinya di awal ya. Kas pada retur pembelian atau ya kas pada penyesuaian harga beli ya, kas pada penyesuaian harga beli. Nilainya berapa? 300.000. Ya, itu untuk retur pembelian atau penyesuaian harga beli. Lalu yang ketiga itu berbicara mengenai ongkos angkut, ya, ongkos angkut. Baik, sama seperti metode perpetual bahwa di sini ada 2 jenis alternatif persyaratan pengangkutan, ya, di dalam ongkos angkut ini.
Yang pertama Franco gudang penjual atau FOB shipping, free on board shipping point. Nah, ini artinya pembeli yang menanggung ongkos angkut barang. Ya, lalu yang kedua, alternatif yang kedua itu Franco gudang pembeli atau FOB destination. Ya, free on board destination. Ini penjual yang menanggung ongkos angkut barangnya. Ya, berarti FOB shipping pembeli, FOB destination penjual ya, oke. Nah, ongkos angkut masuk juga merupakan komponen dalam menghitung harga pokok penjualan. Ya, di mana ongkos angkut masuk ini sifatnya menambah jumlah pembelian bersih sebagai harga pokok penjualan. Di mana ongkos angkut masuk ini sifatnya menambah jumlah pembelian bersih sebagai harga pokok dari barang yang dibeli. Ya, ini juga sudah saya jelaskan kemarin di metode perpetual ya bahwa ongkos angkut masuk itu untuk salah satu komponen untuk menghitung harga pokok penjualan. Ya, sesuai dengan prinsip biaya atau harga perolehan, harga pokok dari barang yang dibeli sudah seharusnya diperhitungkan besarnya ongkos angkut masuk yang dikeluarkan pembeli untuk membawa barang tersebut ya dari tempat penjual. Ya, kita bahas bagaimana dia kalau FOB shipping point, ya Franco gudang penjual. Ya, maka ayat jurnal yang dibuat oleh pembeli seperti apa ya untuk mencatat ongkos angkut masuk ya. Jika jika langsung misalnya dibayar oleh si pembeli ongkosnya itu ya maka langsung di jurnalnya seperti apa ongkos angkut masuk pada kas ya. Tuh ya. Lalu ketika misalnya ditalangi terlebih dahulu oleh si penjual, maka jurnalnya adalah ongkos angkut masuk pada utang usaha. Ya, ini ayat jurnal yang yang dibuat oleh si pembeli. Ya, ini saya kuningkan. Lalu bagaimana dengan FOB destination point? Ya. Nah, kita lihat. Sedangkan ongkos angkut keluar bukanlah merupakan komponen dalam menghitung besarnya harga pokok penjualan, benar. Ya, apabila persyaratan pengangkutan yang disepakati adalah FOB destination point, maka ayat jurnal yang dibuat oleh si penjual ya untuk mencatat ongkos angkut keluar adalah seperti apa? Ya, ongkos angkut keluar pada kas. Ya, perhatikan bahwa ayat jurnal ini itu sama seperti ayat jurnal yang ada pada sistem perpetual, yang mana ini dibuat oleh si penjual. Oke, contohnya, oke, kita masuk ke contoh. Jika pengiriman barang dari Tuan Putri dibayar oleh perusahaan sebesar 100.000, maka jurnal yang dibuat oleh perusahaan adalah ongkos angkut masuk ya pada kas. Nilainya yaitu sebesar 100.000. Ya, oke. Nah, lalu ada yang keempat, potongan pembelian. Ya. Nah, akun potongan pembelian yang digunakan dalam sistem pencatatan periodik atau fisik ini juga merupakan akun sementara. Ya, yang memiliki saldo normal di sebelah kredit. Berlawanan dengan saldo normal untuk akun pembelian. Potongan pembelian dan retur pembelian sama-sama merupakan akun pengurang dari akun pembelian karena sifatnya akan mengurangi pembelian ke jumlah bersihnya. Akun ini ya, akun potongan pembelian ini ya, pada akhirnya ya di akhir tahun akan ditutup ke perkiraan ikhtisar laba rugi. Maka jurnal yang dibuat untuk mencatat potongan pembelian ini adalah seperti apa? Ya, utang usaha ya, kas pada potongan pembelian. Ya, utang usaha ya, kas pada potongan pembelian. Oke. Nah, baik. Contohnya ya. Pada tanggal 12 Maret, perusahaan membeli barang dengan cara kredit dari Tuan Putri senilai 3.000 US dollar.
Syaratnya 2/10 M/30 ya. Jika pembayaran dilakukan pada tanggal 22 Maret, perusahaan mencatat diskon sebagai pengurangan dari nilai barang dagangan. Maka jurnal yang dibuat seperti apa ya? Utang usaha $3.000 ya pada kas ya 2.940 dan potongan pembelian $60 ya, dia mendapatkan diskon ya karena dia membayar sebelum 10 hari dari tanggal transaksi di awal. Oke. Nah, lalu jika perusahaan tidak memanfaatkan ya diskon tersebut atau dia membayar lewat dari 10 hari atau sampai tanggal 11 April, maka perusahaan akan membayar nilai penuh. Iya dong, karena dia tidak mendapatkan potongan. Ya, maka jurnalnya seperti apa? Utang usaha pada kas sebesar 3.000, ini sebesar 3.000 ya, sebesar 3.000. Oke, baik. Itu transaksi pembelian, ya. Lalu bagaimana transaksi penjualan? Oke, mari kita bahas ya. Yang pertama mencatat penjualan ya. Ayat jurnal yang perlu dibuat oleh penjual pada saat melakukan transaksi penjualan yaitu ya, jika misalnya penjualan barang dagang itu dilakukan secara tunai, ya, maka ayat jurnalnya seperti apa ya? Kas pada penjualan. Lalu ketika penjualan barang dagangan itu dilakukan secara kredit, maka jurnalnya adalah piutang usaha pada penjualan ya. Bandingkan ya, coba bandingkan jurnal yang barusan kita bahas ini dengan sistem perpetual ya. Di mana ya sistem periodik itu tidak ada mencatat besarnya harga pokok dari barang yang dijual. Tidak ada ya. Itu bedanya. Tidak ada mencatat harga pokok ya, harga pokok dari barang yang dijual. Oke? Nah, contoh. Dijual barang dagangan kepada tuan nego seharga 4 juta dengan kredit termsnya 2/10 M/30, sedangkan freight termsnya yang berlaku adalah FOB shipping point. Perusahaan menalangi terlebih dahulu ongkos angkut dari gudang penjual ke gudang pembeli sebesar 150. Maka ya jurnalnya seperti apa? Ya, piutang usaha 4.150 pada penjualan 4 juta dan kas. Ya, kas 150.000. Maka begitulah ayat jurnal yang dibuat. Ya, itu untuk mencatat transaksi penjualan. Yang kedua, kita membahas tentang retur penjualan dan penyesuaian harga. Ya, ayat jurnal yang dibuat oleh penjual pada saat menerima kembali barang dagangan yang telah dijualnya atau pada saat memberi penyesuaian atau pengurangan harga jual kepada pelanggannya yaitu seperti berikut. Ya, kalau tadi awalnya penjualan barang dagang itu dilakukan secara tunai, maka jurnal yang dibuat adalah retur penjualan ya. Retur penjualan atau ya penyesuaian harga pada kas. Tapi apabila penjualan barang dagang itu dilakukan secara kredit awalnya, maka jurnal yang kita buat adalah retur penjualan ya, penyesuaian harga jual pada piutang usaha. Contohnya seperti apa, Bu? Perhatikan ya, pada tanggal 13 Januari menerbitkan nota kredit nomor 32 ke Clear Company untuk barang dagang yang dikembalikan ke perusahaan ya. Harga jualnya itu $225, harga pokoknya itu $140. Maka jurnal yang dibuat oleh perusahaan ya, retur penjualan pada piutang usaha ya sebesar $225 ya. Nah, begitu ya, begitu eh, jurnalnya ya. Bedakan sama metode perpetual ya. Kalau metode perpetual harga pokoknya pun kita catat gitu ya ketika ada retur. Oke. Nah, lalu yang ketiga ya, yang ketiga. Ayat yang ketiga itu potongan penjualan ya. Ayat jurnal yang dibuat oleh si penjual pada saat menerima pembayaran utang dari pelanggan yang memanfaatkan potongan tunai yaitu seperti apa ya. Kas potongan penjualan pada piutang usaha.
Kalau kalian perhatikan ayat jurnal yang ini, ya itu sama seperti dengan ayat jurnal yang dibuat oleh penjual di dalam sistem pencatatan perpetual, ya, begitu. Oke, nah ini contohnya ya, potongan penjualan. Ya ada faktur, ya senilai se 1.500, ya syaratnya 2/10N/30, ya. Nanti itu kalau misalnya dia dibayar dalam jangka waktu 10 hari setelah tanggal faktur, maka dia dapat diskon sebesar 2%, ya. 2% dari 1.500, maka yang dibayarnya nanti 1.470, ya. Tapi misalnya dia tidak membayar, dalam jangka waktu 10 hari, ya atau lebih dari itu, ya maka dia membayar penuh, ya dia tidak mendapat potongan penjualan. Nah, contohnya seperti inilah tadi yang saya katakan tadi ya, pada tanggal 21 Januari perusahaan menerima pelunasan piutang dari Simsco, ya yang tadi itu contohnya. Maka jurnalnya seperti apa? Kas potongan penjualan pada piutang usaha, ya kasnya tadi 1.470, potongan penjualannya 30, dan piutang usahanya 1.500. Namun ya ketika pembeli itu gagal memanfaatkan potongan yang ada, maka e-jurnal yang dibuat oleh si penjual pada saat menerima pembayaran utang dari pelanggan itu kas pada piutang senilai 1.500. Oke. Nah, baik ya. Ini sudah saya bahas ya, mengenai saldo normal rekening perusahaan dagang, ya sama seperti yang kemarin minggu lalu saya bahas ya, tambahannya ya, tambahan akun-akun dari penjualan dan pembelian. Nah, oke. Nah, kalau kita berbicara mengenai penyesuaian ya, penyesuaian atas persediaan barang dagangan ya. Nah, apabila perusahaan menggunakan sistem periodik atau fisik dalam mencatat barang dagangannya, maka setiap akhir periode akuntansi itu dilakukan perhitungan fisik ya. Perhitungan fisik pada persediaan barang dagangan yang ada. Ya, nanti bagian akuntansi akan membuat ayat jurnal penyesuaian untuk mencatat besarnya persediaan akhir yang ada di gudang. Ya, oke. Nah, ayat jurnal yang perlu dibuat itu adalah yang pertama itu menghapus saldo persediaan awal ya. Ikhtisar laba rugi pada persediaan barang dagang. Ingat ayat jurnal penyesuaian ya untuk merchandise inventory. Ya, makanya ada 4 itu. Itu metode periodik ya. Nah, lalu kita hapus persediaan akhirnya ya dengan cara persediaan barang dagang pada ikhtisar laba rugi. Ya, angkanya ya waktu di sini ya itu angka di awal, ini angka akhir, persediaan akhirnya. Nah, lalu apabila perusahaan menggunakan metode sistem pencatatan perpetual dalam mencatat barang dagangannya, maka akun persediaan barang dagangannya secara terpisah diselenggarakan dalam buku besar atau ledger. Nantinya sepanjang periode akuntansi, saldo buku besar ini akan setiap saat mencerminkan berapa jumlah barang dagangan yang tersedia untuk dijual. Dengan demikian, kapanpun pihak manajemen ingin mengetahui berapa besar posisi persediaan barang dagang yang ada di gudang, ya, maka data mengenai persediaan barang dagangan akan langsung tersedia pada saat itu juga di dalam buku besar, tanpa harus menunggu dilakukannya perhitungan fisik di akhir periode. Nah, itu bedanya. Nah, jadi beda dengan metode periodik, di mana besarnya jumlah persediaan barang dagangan itu baru akan dapat diketahui setelah melakukan perhitungan fisik yang dilakukan. Ya, jadi tidak bisa setiap saat kita mengetahuinya kalau kita menggunakan metode periodik. Nah, dari segi pengendalian intern, metode perpetual itu jauh lebih baik dibandingkan dengan metode periodik, terutama dalam hal pengamanan atas persediaan dan tersedianya catatan akuntansi yang lebih akurat dan tepat waktu. Iya dong, pasti. Ya.
Namun demikian, penyesuaian terhadap besarnya saldo akun persediaan barang dagangan dengan metode perpetual biasanya tetap perlu dilakukan. Ya, oleh karena pada akhir periode akuntansi, besarnya jumlah persediaan barang dagangan menurut hasil perhitungan fisik itu bisa jadi berbeda dengan saldo yang ditunjukkan dalam buku besar. Ya, perbedaan ini mungkin muncul karena adanya mungkin barang yang dicuri, ya, atau hilang, ataupun bisa jadi salah mencatat, ya, salah menghitung. Ya. Nah, umumnya saldo persediaan barang dagangan yang tertera dalam buku besar itu menunjukkan jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah yang diperoleh berdasarkan hasil perhitungan fisik. Maka ketika hal itu terjadi, ya, contohnya, nah, kita harus membuat ayat jurnal penyesuaiannya. Contohnya seperti ini. Dalam buku besar, ya, dalam buku besar persediaan, saldo akhirnya itu 193. Namun ketika kita melakukan hasil perhitungan fisik yang telah dilakukan pada akhir tahun, itu menunjukkan sebesar 170 juta, ya. Nah, dalam hal ini kita harus membuat ayat jurnal penyesuaian, ya. Ayat jurnalnya seperti apa? Harga pokok penjualan pada persediaan barang dagang. Nilainya adalah selisih, ya, selisih yang ada pada pencatatan di buku besar dengan perhitungan fisik yang telah dilakukan. Maka di sini selisihnya adalah 23 juta. Maka harga pokok penjualan pada persediaan barang dagang senilai 23 juta. Begitulah untuk membuat ayat jurnal penyesuaian pada metode perpetual. Jadi beda, ya. Kalau tadi fisiknya ada 4, metode perpetualnya ada 2. Ya, jadi angkanya pun berbeda yang kita masukkan. Oke. Eee, Baik, saya rasa sampai di sini dulu ya video pembelajaran saya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.